Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Berapa hektar ini Pak? Saya kurang tahu, ntar ada ini ya. Pengawasnya siapa? Ada, ntar saya ini dulu Ini ya. kan pekerjaan Pemda Bekasi ya? Iya, betul. Bagus. Namanya sungai apa? CBL, Pak. Oh Cibean. Sini Oh sungai Cibean muaranya gabung sepatik Cibean. Bapak sini pengawas? Iya, saya di bagian di lapangan ya, Pak. Bagian lapangan. Iya. Bagian lapangannya apa? Jenis pengamanan Oh pengamanan. Bapak bagian pengamanan. Tapi aman ya? Tadi kita foto dulu boleh nanti. Boleh, boleh. Nggak di TikTok doang, Oh Masya iya. Allah. Bapak orang sini? Berasa ngimpi. Orang sini Bapak? Iya. Makanya kaget Pak. Salam Pak. Iya. Assalamualaikum. Tony. Iya. Sampean juga. Sama Bapak Aing. Iya, makasih. Bapak Aing. Kontraktornya mana? Ada. Panggil lah, saya minta ini. Alhamdulillah bisa ketemu. Iya, biasanya benar. Oh iya. Pokoknya aman aja ada abang sini ya, diamanin ya. Mimpi apa malam ya? Oh Maaf. iya. Mimpi apa malam bener ini? Ya, enggak ini ya. Aduh. Jadi nanti dibikin danau. Saya benung di sana dipindah kok. Oh. Ini nanti ini dilebarin. Jadi di sini airnya muter gede. Mana yang ada benung ke sini di sana kalau yang gambar Bagus kayaknya Sedikit ada, banget. ada langkah ada Bekasi. DD-nya tadi BBBS Pak. BBBS Puncak kan jadi Pemda Bekasi yang maju. Yang Pak? Iya Pak. Iya. Kontraktornya siapa? Bapak kontraktornya? Ini Pemda Bekasi ya? Jenis kegiatannya proyek Bendung Serengseng Bandung Slengseng. Jadi nanti ini diperlebar. nanti desainnya kita udah jadi desainnya Pak. Ah, Nanti untuk posisi desainnya menyesuaikan dengan muka sungai yang ada. ya sungainya nanti kan ini diperlebar nih. Pak. Ya kan kalau air tuh muter dulu sini kan, Betul Pak. muter dulu air CBL-nya kan. Kita di bendung di sini buat pengairan di Sungai Serengseng. Nah, yang nanti sebelah diatur sana, kan Pak. ke kiri, ke Betul. Serengseng Iya, gitu betul. kan. Iya. Model-model pekerjaan PJT dulu. Ah, begitu. Kan PJT dulu gitu kan, bikin segi 4, habis itu airnya diatur ke sini, ke sini, ke sini. Iya. Gitu. Berapa nilai kontraknya, Pak? 67 miliar. Rumah-rumah di sini rumah warga tadinya. Bangli, Pak. Iya. Oh iya, Bangli. Oh iya, bangunan liar. Program Pak Dedi ya, jadinya udah agak mudah kita. Oh, bukan program saya, ini program Pemda Kabupaten Bekasi. Ya, Pak Dedi yang Termotivasi oleh saya. Kalau termotivasi iya. Habis kan kalau banjir terus-terusan diomongin nggak akan selesai-selesai. Ya Kalau- harus ada Kalau solusi-solusinya. nggak dipelopori Bapak ya susah bener. Sekarang ada hikmahnya. Tapi marah-marahnya ke saya. Bapak yang dapat kerjaannya 60 miliar, saya yang dimarahin ya. Ini gara-gara Pak Dedi rumah saya dibongkar katanya. Padahal pekerjaannya PMK Bekasi. Iya. Bangli ini banyak kan orang mana, Bang? Lah iya, orang sini-sini juga. Sini juga. Masa orang sini nggak punya tanah? Ya tadi ya udah merasa enak, nyaman, mungkin udah puluhan tahun, ada udah 30 tahun. Bangun sini. Iya, 30 tahun. Kalau banjir berarti sini banjir. Kalau sini enggak. Ah, Sini
sini nggak banjir, imbas ono sampah mampet lagi. Oh. Sampah mulu no. Oh, jadi kalau hari biasa ini ketika musim hujan gede, di situnya sampah numpuk. Iya, mampet ini udah numpuk sekarang gimana udah dibersihin kan udah numpuk lagi. Oh, numpuk sampah di situ. Hmm. Dari nampung di situ air melimpah nanti. Melimpah. Nanti yang kebanjirannya daerah mana? Ya, itu harinya daerah Sukatani. Sukatani banjir. Iya, Sukatani. Makanya kan lagi dibersihin terus. Nah, kalau dengan ini nanti terkendali nggak sampahnya? Kalau Wah, ini dia jagoan kita, ya, Bang. Aduh, kenapa pecinya tinggi? Ini filosofi, Filosofinya Pak. apa pecinya tinggi coba? Jadi lebih menghargai kepala, Pak, dari dasar pemikiran-pemikiran. Oh, jadi lebih menghargai kepala Betul, Pak. daripada menghargai kaki. Enggak begitu prinsipnya. Jadi sesuatu yang kita yakini kaitan dengan kemanfaatan kemaslahan ini harus diperjuangkan. Oh. Jadi pecinya tinggi, Pak. Pecinya tinggi. Iya. Saya tahu Bapak di TikTok aja. Siapa? Hebat, saya bilang ada juga di Bekasi orang yang ngurusin sungai. Ada itu. Jadi Bapak Pak. ngapain sih ngurusin sungai? Gak digaji, dicaci maki orang. Berhadapan dengan preman kemarin ya di Bekasi ya? Siapa? Terus Jadi dasarnya keprihatinan, Pak. prihatinnya kenapa? Dulu masyarakat petani utara kan udah keringan, Pak, selama 2 tahun tidak ada air. Jangankan untuk pertanian, sanitasi pun agak berat gitu. Kita berjuang bersama lah. Persoalan bukan hanya infrastruktur kali ya, Pak ya, tetapi juga sampah bagian dari persoalan yang ada di kali. Ini orang sini buang sampahnya ke sungai 1 truk. Iya, Pak. Itu setelah kita identifikasi, Pak, kita cari permasalahan, ternyata sumber-sumber sampahnya bukan hanya dari kabupaten, Pak. Dari kota? Dari kota dan dari DKI. Seperti yang kami temukan kemarin yang kita Dari Rumah Jaya. DKI dari mana sih? DKI kok bisa ke Bekasi? Fluid, Pak. Jadi apartemen yang memang biasanya kan ada pihak ketiga untuk kontrak kerja mereka, tapi mereka nggak mau buang, nggak mau dilayani kota, itu DKI gitu kan pelayanannya, tetapi mereka ngambil jalan pintas, ya sehingga ya memanfaatkan kondisi yang ada ya begitu, Pak, TPS ilegal. Jadi apartemen fluid. Iya, Pak. Ya kan biasanya kalau sampahnya dikelola pihak ketiga. Pihak ketiganya masih ngelola. Sejauh ini udah kita stop, Pak. Kemudian pihak ketiga ini buang sampahnya ke sungai. Ke pengelola lokal di kita gitu. Pengelola lokal bapaknya siapa? Ada kadus yang di sana, Bekasi. Bekasi. Daerah mana Bekasinya? Rumah Jaya, Pak. Oh, jadi dari fluid oleh Ya. pihak ketiganya dikasihin ke kadus. Betul. Suruh dikelola. Suruh dikelola. Sub lagi. Sub lagi. Dari kadus dikemanain? Iya, terdampar aja, Pak. Ada yang ke kali, ada yang macam-macam. Ya, di kadus tuh ditumpukin lah. Yang Bapak temuin itu. Siapa? Yang ada benderanya itu. Betul, yang bendera itu ya. Oh, Bendera. yang Bapak ditegur. Iya. Nah, waktu itu Bapak ke situ ngapain? Karena ada sampah yang hanyut kali Cibel tanpa terputus, Pak. Lalu kita cariin lah kayak orang kampung di sini, Pak. Oh, jadi ada sampah nih ngalir. Iya. Bapak cariin dari mana ini sumbernya? Betul, kira-kira begitu, Pak. Bapak pakai perahu. Waktu itu kita pakai mobil, Pak. Biasanya pakai perahu, kita ada 2 alat gitu. Terus? Ada biasa khusus yang pakai perahu, pakai mobil. Pas kebetulan waktu itu kan di jembatan Muara, kita kaget ngeliat sampah yang nggak pernah putus, kita berhenti sempat di situ. Lalu kita ada teman-teman yang informasiin, Bang, ini sumbernya dari sini. Kita datang ke lokasi, betul, kenyataannya begitu. Pertanyaannya Bapak nih, ngurusin sampah udah dicaci maki, ngabisin waktu, harus cari duit buat beli BBM perahu, BBM mobil. Dari mana Bapak dapat duit? Ya, Kalau saya digaji sama negara, apa-apa, Pak, yang penting bahagia, Pak. Dan saya bahagia gitu. dapat aja duitnya. Dapat. Hebat. Bekasi ini peradabannya sungai, Pak, sejak zaman Tarumanegara, Pak. Betul, Pak. Jadi dari dulu perencanaan kota sama kabupatennya, kalau sungai itu diberdayakan, rumah ngadepin sungai, sungainya bersih, ini daerah top kayak Inggris, Pak. Betul, Pak. Dan salah satu yang menjadi keinginan kita juga agar Kali Mati, Pak, yang dulu Kali Bekasi atau sambungan Kali Cikeas. Kali itu Jawa ya, Pak? Iya, Kalau kali itu bahasa Jawa ya? bahasa Jawa. Nah, kalau orang Sunda mah cai. Cai, urus Nabi kita biasa Sunda. Bisa ngomong mana? Biasa Sunda. Mana gitu Sundana? Nabinya diajar. Weda dulu baheula kan. Ai fungsi terahna mandok Betawi apa pemudayaan. Sunda? Bulan Terahna Betawi apa Sunda? Betawi terahna mah. Betawi.
Oh, pernah nyantri Pamundayan? Leres. Pamundayan Purwakarta? Leres. Oh, Kayak Duduy. Ki Dudoy. Leres. Tahun seberang aja didinya? Tahun 8 genep sih karena sama sepuh masih nyondong kayaknya Pak. Oh, alhamdulillah orang Betawi masih ada yang sadar ngurus sampah. Insya Allah Pak, Insya Allah. Ini terus. Ini nih, Bapak punya analisis sebagai tokoh budaya air. Ini sampah numpuk ini dari mana? Ini dari hulunya Sungai Cikarang Pak. Sungai Cikarang. Iya, ini kan kalau orang bilang ini karena dulu kan semua Sungai Cikarang nih Pak, mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, ketika ada BSA Bendung 1 di sini, ini maka berubah namanya peristilahan di BBWS-nya jadi BSA kosong. Itu Pak. Nah, ini sumbernya dari Kali Cikarang Pak. Nah, di saya udah investigasi. Ini teman Bapak? Iya, teman saya Pak, ini timnya. Oh, tim. Ini aja Pak, ada semuanya 5 orang yang Ini seharian tim yang dengan suka kita. halo. Iya. Pakai pakai ini mikrofon. ada mikrofon. Bapak harusnya jadi kepala dinas urusan perairan dan persampahan. Sekolah Pak. Ya, banyak yang sekolahan ada jabatannya, kerjanya kagak. Siap, Pak, siap, Kalau Pak. Bapak nggak ada jabatan, nggak ada sekolah tapi kerja. Amin, amin. Saya butuh orang kerja Siap, Pak, dan siap. butuh orang dengan 2 kacamata. Siap. Wah, iya kan maca, iya kan poin. Ya itu. Jadi ini sampah ini. Nah, nanti dengan pembangunan nih sama Pemda Bekasi udah mulai lah ya, bagus. Gagasan membangun danau kecil. Nah, ini nanti ada manfaatnya. Siapa? Manfaatnya apa? Ya sebaiknya kan di sini nanti ada rumah jaga Pak. Jadi kayak gini kan ini apa namanya penangkap sampah ini mestinya supaya sampah ini tidak diangkut ke Burakan memang sudah overload. Di sini harus ada penanganan sampah skala kecil misalnya ada instalator dan sebagainya. Harusnya kan sampah itu begini. Ini di sini. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Harusnya di sini ada sekat, ngurus sampah angkat. Di sini sekat, ngurus sampah angkat. Di sini sekat, ngurus sampah angkat. Jadi sampahnya selesai. Betul Pak. Oh, harusnya. Harusnya Pak. Dan yang paling utama nggak boleh ada buang sampah ke sungai. Itu selalu kita gaungkan itu Pak. Wah ini budak apa dicarikan bagaimana? Bisa gitu. Jadi parahnya di Bekasi itu sungainya menyempit, penuh sampah, diisi bangunan, sebagian sungai sudah hilang. Dirubah jadi beton. Terus pas dibongkar sama Pemda marahnya sama saya. Tapi guys, sampai ditaroskan ya, ditaroskan. Iya gara-gara iya budak iya jadi enak jadi. Baheula mah kita tahun-tahun dia tara yang digusur gara-gara budak iya. Ya saya siap. Ya maka apa kita demi masyarakat. Mohon ya. Ya kan? Harus ada yang berani. Siap, Pak. Kalau nggak ada berani mau Bekasi tenggelam pada suatu saat. Jangan. Nggak bisa Pak. Nggak apa-apa kita dicaci maki hari ini nggak apa-apa. Tetapi ke depan nanti banyak orang yang mendapat manfaatnya. Ini bagus. Ini sampah kayak gini tiap hari ya? Tiap hari Pak. Tiap hari Pak. Jadi di sana kan artinya yang tidak terlayani sama UP. Jadi penduduk atau warga sekitar mengambil inisiatif Pak untuk melayani perumahan lingkungan. Jadi dia kelolanya di pinggir sungai gitu. Jadi kalau pas meleng ada momentum ya dia dorong aja tanpa rasa sedih macam-macam. Ini berapa rumah yang dibongkar Pak? Lebih 100 petak 100 rumah. Tanpa kompensasi katanya. tanpa kompensasi. Tapi sosialisasi sudah dari Januari. Apa Bu? Tolong apa? Anak saya anaknya 4, nggak punya. Kenapa? Saya dagangan di jalan. Kenapa? Kasih anak saya Pak. Ya, siap. Gimana? Kami warga sini Pak yang terdampak kena gusur Pak. Sama Ya. sekali nggak ada Pak. Ya nanti saya tanya ke bupatinya Ya, ya. siap, Pak, siap. Karena ini kan proyeknya proyek Pemda Kabupaten. Bukan proyek provinsi. Sekarang aja kontrakan belum bayar Pak. Oh iya, nanti saya telepon Hanya Bapak, bupatinya. Harap buat saya hanya Bapak Pak. Ya, nanti Pemerintah. saya tanya bupatinya. Saya Kita anaknya cari 4, solusi Pak. bersama ya. Kan tahu kalau yang bebasin saya beda ceritanya. Tapi program harus sama Pak. Jangan sampai kita ini sama rakyat juga Pak. Oh, iya. Rakyat yang jolimi Pak. Ya, tapi kan Pemda juga berbuat ini demi rakyat juga. Ya betul Pak. Tapi Ya. saya juga mendukung masalah program pemerintah. Oh, Saya iya. mendukung Pak. Ya, nanti saya ngomong dengan bupatinya agar cari solusi ya. Tapi jangan gini Pak, jangan sampai pemerintah berjalan tapi rakyat terjolimi Pak. Gitu yang saya nggak mau Pak. Bapak ini kan Bapak yang baik Pak, kan seorang PDI aja. Kasihan lah Pak anak Saya saya. nolong Bapak, Yang Pak. saya anaknya 4, nggak punya
Ya nanti saya ajak ngomong bupatinya. Siap, Pak, siap. Ya. Siap. Kita Dan makanya saya kesini. Siap, Pak, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Apa? Bapak bupati orang geblek sih. Gimana? Orang sayang sama orang sini. Bupati orang nggak sayang. Jangan diulur. Ibu orang mana? Orang sini, Pak. Saya 25 tahun, Pak. Asli sini semua, Pak. Anak Asli saya sini, Pak. 25 tahun. anak yang 4 bijinya meninggal. Asli 25 tahun, Pak. Oh Asli iya sini, iya Pak. nanti kita ini ya. Iya tahu makanya saya datang ke sini ngecek. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Wes, jangan marah sama saya. Iya. Gini, Pak. Bapak menginstruksi ke Bupati, tolong perumahan yang di JBL itu harus yang terbongkar atau yang tergusur itu harus kasih kompensasi kalau udah tiktok gede Bapak. Tapi kenyataannya Bupati tidak merespon orang-orang kami ini, Pak. Ya udah nanti kita cari solusinya. Siap, Pak. Udah salaman. Ya. Aman, dah ya. Wes. Anak saya, Pak. Iya Bu, iya udah. Orang, Pak. Tuh kan, udah tenang. Sama saya. Lah ini yang punya proyeknya saya yang ditagihnya. Pak, harusnya Anda nanya. Udah. Ya. Pak, masih ditungguin, Pak. Udah nanti saya cari solusi. Aman, nggak ada yang susah kalau kita punya niat. Iya, Pak. 100 rumah. Berapa rumah semuanya? 40-an, Pak. 40. Di sana 40-an. 40 rumah. 40 rumah hasil kemarin. Iya, biasanya total. Oh iya, terima kasih Bu. Iya. Iya. Saya nemuin mereka ya. Sukses terus, Pak. YouTube-nya, Pak. Makasih banyak, Pak. Koordinatornya siapa? Saya, Pak. Iya, Bang, nanti, Bang. Ya. Tadi kan udah dikasih. Abang ada nomor handphonenya Bang? Ada, Pak. Bang, nanti udah. Ada berapa rumah warga? 25 kalau masalah ngurusin wilayah saya, Pak. Udah 25. 27. Ya, udah kan saya beresin. Iya, Pak. Amin, Pak. Amin, Pak. Bukan kapan dipakai, Pak. Nanti, datanya ada. Sama abang urusin aja datanya. Nanti saya bantu. Ibu asalnya di mana? Terus dulunya ibu orang mana? Hah? Orang sini. Dari awalnya udah tinggal di bantaran sungai ini. Gede ya? Iya Pak, gede Pak. Iya Pak. Iya. Dikira kecil kali gede ya? Iya Pak. Kalau banyak gede dong. Gede. Buat yang mentok siapa? Mentok ya? Udah sana. Ayo sana. Ayo sana. Awas. Ya.
Mana tadi yang rumahnya digusur untuk pembangunan mana? Nih, Bang Siman. Sini. Mana? Sini Bang. Nih, Sini Bang. Bang Suat. sama. Ya. Juga sini ngomong nih. Ya. Kemarin. Ya udah. Jadi berapa rumah yang di sini yang tinggal di bantaran sungai kemudian digusur, kemudian akhirnya tidak punya rumah atau tidak punya tempat tinggal, berapa rumah? Sekitar 24 rumah, Pak. 24 Bapak wong Jowo ya? Iya. Oh, wong Jowo. Udah lama di sini? Sudah 20 tahun. 20 tahun. Tadinya tinggal di sungai izin dari siapa? Tidak izin sih, Pak. Pokoknya Kita babon jalannya- aja. Iya, kita beli. Beli Iya. dari siapa? Dari orang yang udah lama di sini juga. Iya. Udah lama orang sini juga, ya wis. Nih, saya mau bantu Iya. bukan karena Bapak dibongkar. Ya kan? Iya, iya, Pak. Nih, dengerin. Saya mau bantu bukan karena Bapak dibongkar. Karena kalau Bapak tinggal di daerah bantaran sungai yang itu melanggar. Dan itu tanah negara dan ini dibangun dengan kepentingan warga juga oleh Pemda Bekasi kan untuk menangani agar banjir tidak terlalu terjadi. Tapi saya bantu sebagai gubernur pada rasa kemanusiaan warganya yang hari ini nggak hanya Bapak lah kekuatan dari itu Pak. Ya, ya. Artinya saya membantu saya bukan karena Bapak digusur. Iya, Pak. Karena bukan digusur, Pak. Iya, iya, siap. Ini memang negara mengambil tempat untuk membangun lagi danau kecil Siap, Pak. untuk kepentingan pengaturan air. Iya, Pak. Dan itu demi kepentingan Siap, Pak. negara Iya, dan di Pak. tanah negara. Siapa? Tapi saya bantu Bapak itu karena Bapak tidak punya tempat tinggal. Betul, Pak. Betul, Pak. Bapak perlu tempat kontrak. Siap, Pak, siap. Bapak perlu makan. Dan itu adalah warga Bekasi. Dan itu warga Jawa Barat. Maka saya harus membantu setiap warga yang kesulitan. Jadi tanggung jawabnya beda. Jadi persis ketika ada orang ditahan. Saya membantu bukan karena orang salah kemudian ditahan. Saya membantu keluarganya yang diakibatkan dari penahan itu pada akhirnya dia nggak ada uang untuk makan. Beda. Ya, nanti diurusin. Nanti data-data KTP-nya kemana? Ada Pak, ada Pak. Ada. Data pun udah kumpul lah, data. Jul. Udah, mana sih? Data ambil data ambil. Ambil betul. Data Jul. Oke, ya. Nanti biar saya bertanggung jawab dan semua orang tahu saya sudah kesini. Nih, ini saya dengan warga Bekasi. Yang sungainya dibangun danau. Kali Cibel ya? Kali Cibel. Untuk mencegah banjir beralokasikan dari dana Provinsi Jawa Barat, dana Kabupaten Bekasi. Proyeknya proyek Kabupaten Bekasi. Gak apa-apa aman. Nah kemudian warganya kehilangan tempat tinggal karena dia tinggal di bantaran sungai. Nah, jadi saya turun untuk membantu, bukan membantu yang tinggal di bantaran sungai, tetapi membantu warga yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya beras, butuh untuk keperluan sekolah, dan itu tanggung jawab Bupati dan Gubernur untuk bantu. Tapi persoalan Bapak tanahnya dibongkar menyadari kan? Mengakui salah kan? Ya, artinya langkah pemerintah Kabupaten Bekasi udah bener kan? Benar. Cuman Bapak kebingungan tempat tinggal harus gimana. Jadi saya insya Allah bantu Bapak dan sekeluarga. Ada berapa semuanya? Semuanya kalau dihitung berapa tadi? 24. 30-an. Ya, datanya harus jelas. KTP-nya harus jelas. Ya kan? Jangan 24 jadi 30. Ini kan ini ada 25, Pak. 25 ya Tapi, sudah. Tapi pada intinya yang sebagian belum ada yang daftar, Pak, karena nggak masuk grup. Oke, ini 25 ya. Iya, Pak, iya. Jangan nambah-nambah lagi. Siapa? Oke. Karena yang dikelola uang negara harus dipertanggungjawabkan. Kalau bisa tiba turunin 30, Pak. Iya, udah. Nanti saya siapkan untuk 30. Siapa? Oke? Siapa? Ya wes. Oke. Siap semuanya ya? Siapa? Oke. Dukun pembangunan ya dukun ya. Oke. Saya bisa cariin kontrakan. Cuman saya tidak bisa cariin istri. Dari jauh aja, bener dari jauh. Udah.
Nggak boleh, udah nggak usah diikutin. Udah kena. Tadi tuh nggak usah diikutin. Sekolah mana? Namanya sekolahnya apa? Bukan, nama sekolahnya apa? Karya SMK Karya Pembaharuan Warung 1. Kami terbebani Pak. Ya nggak usah bayar aja, nggak usah ikut. Tapi dipaksa Pak. Apa? SMK Karya Pembaharuan Warung 1. Karya Pembaharuan Warung 1 ya. Kami dipaksa Pak membayar. Buat SMK Karya Pembaharuan. Sudah ada. Nah, ibu saya video aja biar cepat sini ibunya. Nih saya lagi di Bekasi nih. Ini salah satu warga yang mengadu SMK mana? SMK Karya Pembaharuan, kami tetap melakukan perjalanan ke Bali Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang study tour? Harus bayarnya berapa? Bayar estimasi selama 3 tahun kami diwajibkan membayar 150.000 selama 3 tahun. Iuran. Jadi totalnya berapa? Jadi sama SPP-nya 300.000. Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya. Oke, berapa? Total semua biaya untuk ke Bali itu kalau nggak salah estimasi 5 juta sampai 6 juta. Oke, Pak. buat SMK Karya Pembaharuan Bekasi, Warung 1 Bekasi, tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan dari izin yayasan tersebut ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami tidak segan-segan untuk mengambil tindakan yang nyata bagi sekolah tersebut apabila terus memaksakan. Ini keluhan dari orang tuanya. Ya Bu ya? Iya Pak, betul Ya Pak. Ibu terbebani kan? Kami terbebani Merasa Pak. berat kan? Berat Pak. Oke, nanti hari ini juga saya akan minta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat PLT-nya untuk telepon kepala sekolahnya. Iya Pak, justru untuk kami sudah menghentikan mengajak kegiatan. rapat Pak, tapi Ya. pihak sekolah mengabaikan Pak. Oke, terima kasih ya. Baik Pak, makasih Pak, makasih banyak Oke, Pak. ayo.